Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata pelajaran PPKN kelas 10, kita akan melanjutkan materi pada bab 2, yaitu mengenai Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, langsung saja kita akan membahas sub materi yang pertama, yaitu Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama yaitu memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan membahas mengenai wilayah lautan, negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah daratan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Nah, bagaimana dengan wilayah laut Indonesia? Nah, Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, pada tanggal 13 Desember 1957 diadakan Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan, pedalaman, atau perairan nasional yang berada di wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Nah, sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, nah di sini ada gambarnya yaitu laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan lautan lepas. Nah, yang pertama kita membahas tentang zona laut teritorial. Nah, batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Nah, yang kedua zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Kemudian yang ketiga, yaitu zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Nah, selanjutnya bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang. Nah, berikutnya bagaimana dengan wilayah udara Indonesia? Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Nah, kemudian lalu apa itu wilayah ekstrateritorial? Wilayah ekstrateritorial merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat wilayah negara lain. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Nah, selanjutnya kita membahas tentang batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara yaitu Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di wilayah sebelah utara Pulau Kalimantan. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
Selanjutnya yaitu batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Nah, di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Nah, selanjutnya batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu berbatasan dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Selanjutnya yaitu batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Yang pertama, berbatasan dengan darat Timor Leste, yang kedua perairan Australia, dan yang ketiga yaitu Samudra Hindia. Nah, demikian materi pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya yaitu pada sub materi yang kedua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.